Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dr. Ahmad Muradi MA selaku dosen pengampu mata kuliah fikih, serta yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dari kelas D PBA angkatan 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya Syifa Nadia selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu berjudul Bisnis dalam Islam. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu ada Sofia Salsabila Putri Irwanto selaku pemateri kedua, dan selanjutnya ada saya sendiri Syifa Nadia selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya itu ada pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada pengertian muamalah, yang kedua yaitu ruang lingkup muamalah, yang ketiga prinsip-prinsip muamalah, yang keempat bisnis dalam Islam yang mencakup syarat sah jual beli yang diperbolehkan, dan jual beli yang dilarang. Yang kelima yaitu akhlak bisnis dalam Islam. Baik, kita mulai ke materi yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu mu'amalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa, dan sebagainya. Sedangkan secara terminologis, muamalah berarti bagian hukum amaliyah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya, baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat. Muamalah memiliki dua arti, yaitu ada arti umum dan arti khusus. Fikih muamalah dalam arti khusus yaitu hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Sedangkan fikih muamalah secara arti umum adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Boleh dilanjut? Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup muamalah. Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup syariah Islam, syariah dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahab Khalaf, meliputi yang pertama yaitu ahkam al-ahwal asyakhsiyah atau hukum keluarga, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Ini dimaksudkan untuk memelihara dan membangun keluarga sebagai unit terkecil. Yang kedua yaitu ada al-ahkam al-maliyah atau hukum perdata, yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli atau al-bai' wal ijarah, pergadaian atau rahan, perserikatan atau syirkah, utang piutang atau udayanah, serta perjanjian atau rukun. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur orang-orang dalam kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hak-haknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada al-ahkam al-jinaiyah atau hukum pidana, yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Adanya hukum ini itu untuk memelihara ketenteraman hidup manusia dan harta kekayaannya, kehormatannya dan hak-haknya, serta membatasi hubungan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan masyarakat. Yang keempat yaitu ada al-ahkam al-murafa'at atau hukum acara, yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan atau al-qadha, persaksian, dan sumpah. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna merealisasikan keadilan antar manusia. Selanjutnya yang kelima, yaitu ada
al-ahkam al-dusturiyah atau hukum perundang-undangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Yang keenam itu ada al-ahkam al-dualiyah atau hukum kenegaraan, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. Maksud hukum ini adalah membatasi hubungan antar negara dalam masa damai dan masa perang, serta membatasi hubungan antar umat Islam dengan yang lainnya di dalam negara. Yang ketujuh yaitu al-ahkam al-iqtisadiyah wal maliyah atau hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah perbelanjaan negara. Dimaksudkan untuk mengatur hubungan ekonomi antara orang kaya dengan orang fakir miskin dan antara hak-hak keuangan negara dengan perseorangan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip muamalah. Untuk menjalankan muamalah jual beli ini, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan Islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, berikut ini merupakan prinsip-prinsip muamalah. Yang pertama yaitu ada hukum muamalah mubah. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu hukumnya adalah boleh atau mubah, kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang Islam, yang di dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang untuk terciptanya aneka muamalah baru sesuai perkembangan zaman. Prinsip yang kedua yaitu atas dasar sukarela, suka sama suka, atau sama-sama menginginkan. Yang dimaksud di sini adalah tidak ada paksaan di antara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah tersebut. Ini menjamin kebebasan para pihak dalam memilih, meneruskan, atau menghentikan transaksi. Salah satu contohnya adalah praktek macam-macam khiyar dalam jual beli, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Prinsip yang ketiga yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Nah, hal ini mengarahkan para pihak yang bermuamalah untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan mubazir, serta mewaspadai potensi resiko yang akan terjadi. Prinsip yang keempat yaitu memelihara nilai keadilan. Muamalah yang dilakukan adalah perbuatan yang menghindari unsur-unsur penganiayaan dan penindasan, dan juga mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain. Baik, selanjutnya yaitu bisnis dalam Islam. Yang pertama ada syarat sah jual beli. Suatu transaksi jual beli ini tidak akan sah apabila tidak terpenuhi 7 syarat sah berikut ini. Yang pertama yaitu saling rela antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Nah, syarat ini merupakan syarat yang mutlak ada dalam transaksi jual beli sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang kedua, yaitu kedua belah pihak pelaku akad harus memenuhi syarat melakukan akad. Nah, maksud memenuhi syarat di sini adalah berakal dan sudah balik. Maka dari itu, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu atau orang gila atau orang dengan gangguan kejiwaan dianggap tidak sah kecuali dengan izin walinya. Namun ada pengecualian bagi anak di bawah umur, yakni boleh melakukan akad hanya untuk jual beli hal kecil. Misalnya seperti melakukan akad jual beli permen. Syarat ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 5 sampai ayat 6 yang artinya jangan memberikan harta-harta kalian, yaitu harta yang Allah jadikan untuk kalian sebagai biaya hidup kepada anak-anak yatim yang masih bodoh itu. Berikanlah mereka rezeki dalam harta tersebut, berikanlah pakaian mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia siap nikah atau balik. Lalu bila kalian melihat mereka telah cakap atau dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka. Jangan kalian makan harta mereka secara berlebihan dan terburu-buru, khawatir mereka beranjak besar. Siapa saja wali yatim yang kaya, maka hendaklah menghindar dari memakan harta anak yatim. Dan siapa saja wali yatim yang fakir, maka makanlah dari harta anak yatim dengan cara yang baik.
Lalu ketika kalian serahkan harta mereka kepada mereka, buatlah persaksian atas mereka, dan cukuplah Allah sebagai zat yang maha menjaga. Quran Surat An-Nisa ayat 5 sampai 6. Syarat sah yang ketiga yaitu pelaku akad memiliki hak milik atas harta objek transaksi. Yang dimaksud di sini yaitu tidak sah menjual objek yang tidak kita miliki dan tanpa seizinnya. Bagi barang milik anak yatim, penyandang keterbelakangan mental atau gangguan jiwa, maka wali dari mereka disamakan statusnya sebagai pemilik barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadis berikut, jangan engkau jual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Syarat yang keempat yaitu objek transaksi adalah barang yang tidak dilarang oleh agama. Maksudnya di sini adalah barang yang dijual itu tidak boleh barang yang haram. Contohnya seperti menjual miras, daging babi, atau narkoba dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang, juga mengharamkan nilai jual barang tersebut. Syarat sah yang kelima yaitu objek transaksi adalah barang yang dapat diserah terimakan. Maksud di sini adalah transaksi jual belinya tidak sah apabila objek yang diperjualkan itu tidak dapat diserah terimakan. Misalnya, contoh Akhi Hamam menjual bintang yang ada di langit kepada Albi, itu tidak mungkin karena barang tersebut tidak dapat diserah terimakan. Maka transaksi jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli goror atau jual beli penipuan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli goror atau jual beli penipuan. Hadis riwayat Muslim. Syarat sah yang keenam yaitu objek transaksi harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, jadi tidak diperbolehkan terjadi transaksi yang tidak jelas objeknya. Misalnya, Akhi Albi menjual mobil kepada Akhi Adli, tapi Akhi Adli ini tidak tahu bentuk mobilnya seperti apa gitu, tidak tahu bentuk fisiknya serta spek mobilnya, maka transaksi dengan objek yang tidak jelas ini termasuk ke dalam goror juga, termasuk ke dalam jual beli penipuan. Dan Allah jelas-jelas melarang jual beli tersebut. Yang terakhir yaitu harga objek harus jelas saat transaksi terjadi. Nah, tidak sah suatu transaksi jual beli apabila penjual tidak menyebutkan secara jelas harga objek transaksi tersebut. Hal ini diklasifikasikan juga ke dalam jual beli goror atau jual beli penipuan. Dalam syariat Islam, jual beli goror ini terlarang dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi, Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasoti wa an bai'il goror. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hosoh dan jual beli goror atau jual beli penipuan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu jual beli yang diperbolehkan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sofia Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Yang selanjutnya yaitu ada jual beli yang diperbolehkan. Yang pertama ada jual beli bai asilah binakad, yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. Contoh dari jual beli ini yaitu membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu bai al-muqayyadoh, yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Hal sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak serta tidak memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan penukaran antara dua barang yang sejenis dengan perbedaan ukuran dan harga. Contohnya dari jual beli ini yaitu menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, atau binatang ternak dengan barang tertentu lainnya. Kemudian yang ketiga ada bai as-salam, yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan, penyerahan barang yang dengan cara ditangguhkan
penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas, dan harganya. Sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan sukarela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah satu pihak atau pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain atau penjual. Contohnya itu, membeli perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, atau lemari dari seorang sales yang menawarkan barang dengan membawa contoh gambar atau foto barang. Selanjutnya, barang itu dikirimkan kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya ada bai al-murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis atau jual beli. Tatkala seseorang menjual barang, ia harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, lebih-lebih hal itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, mematok keuntungan yang terlalu tinggi dapat menyulitkan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam menentukan besaran keuntungan ini, maka seorang penjual harus memiliki pertimbangan antara aspek komersial dan sosial untuk saling ta'awun atau saling tolong-menolong. Pada titik ini, bisnis yang dijalankannya memiliki dua keuntungan sekaligus, yaitu finansial dan sosial. Dalam agama Islam sering disebut fid dunia hasanah wa fil akhirah hasanah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh dari jual beli ini yaitu seseorang yang menjual baju dengan harga aslinya 35.000 menjadi 40.000 dan demikian penjual tersebut mendapat keuntungan 5.000. Kemudian ada bai al-wadi'ah, yaitu kebalikan dari jual beli murabahah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. Misalnya, seseorang yang menjual handphone yang baru dibelinya dengan harga 500.000. Namun karena adanya kebutuhan tertentu, maka ia menjual HP tersebut dengan harga 450.000. Praktik jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam selama hal itu dibangun atas prinsip saling rela dan bukan karena paksaan. Kemudian ada bai atau liyah, yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok atau tanpa ada kelebihan maupun keuntungan sedikit pun. Praktik jual beli ini digambarkan dengan seseorang yang membeli sebuah motor baru dengan harga 13.500.000, mengingat ia memiliki kebutuhan lainnya yang lebih penting atau pertimbangan tertentu, maka motor tersebut dijual dengan harga yang sama. Sepintas jual beli ini tuh terkesan bertentangan atau menyalahi prinsip dan tujuan jual beli pada umumnya, yaitu untuk mencari keuntungan finansial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Namun perlu dipahami bahwa biasanya praktik jual beli atau dia dapat terjadi secara kasuistis karena adanya suatu kondisi tertentu, sehingga ia rela menjual barang yang dimilikinya sesuai harga pokok dan tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan sedikit pun. Nah, jual beli semacam ini tuh termasuk hal yang diperbolehkan dalam Islam selama dibangun di atas prinsip saling merelakan dan tidak terdapat unsur paksaan serta kezaliman. Kemudian ada jual beli al-istisna, yaitu jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, di mana seseorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai. Maaf, di sini ada kesalahan. Jual beli istisna itu yaitu jenis jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesanan. Pemesanan barang pada umumnya memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen dan keseriusan. Setelah terjadinya akad atau kesepakatan tersebut, kemudian penjual memproduksi barang yang dipesan sesuai kriteria dan keinginan pemesanan.
Nah, bentuk jual beli ini sepintas juga memiliki kemiripan dengan jual beli salam atau bai as-salam. Namun tetap terdapat perbedaan. Di dalam jual beli salam, barang yang ditransaksikan sesungguhnya sudah ada, namun tidak dibawa pada saat terjadinya jual beli. Penjual hanya membawa foto atau contoh barang saja, kemudian diserahkan kepada pembeli setelah terjadinya kesepakatan di antara mereka. Sedangkan jual beli istisna ini barang yang diperjualbelikan belum ada dan belum diproduksi. Barang itu baru dibuat setelah terjadinya kesepakatan di antara penjual dan pembeli sesuai kriteria dan jenis barang yang dipesan. Kalau misalnya dalam bahasa sekarang itu kayak pre-order. Contoh penjualan ini yaitu pemesanan, pembuatan kursi, lemari, dan lain-lain kepada pihak produsen barang. Nah, jual beli ini diperbolehkan juga dalam Islam, sekalipun barang yang diperjualbelikan belum ada, asalkan dibangun di atas prinsip saling merelakan, transparan atau tidak manipulatif, memegang amanah, serta sanggup menyelesaikan pemesanan sesuai kesepakatan yang telah diputuskan bersama. Kemudian ada jual beli as-sarof. Jual beli as-sarof yaitu, ini juga salah, mohon maaf. Jual beli as-sarof yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial, dan sebagainya. Nah, jual beli mata uang dalam fikih kontemporer disebut tijaroh an-naqd atau al-ittijar bi al-umlat. Nah, Abdurrahman Al-Malik mendefinisikan bai as-sorof sebagai pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenis dan sejumlah yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dan jumlah yang sama ataupun tidak. Menurut para ulama, hukum jual beli mata uang adalah mubah atau boleh selama memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Az-zahab bi-zahab, wal fiddo bil-fiddo, wal bur bil-bur, wal syair bi-syair, wal tamru bi-tamri, wal milhu bil-milhi, mislan bi-mislin, yadan biyadin, faman zada au istazada faqad arba al-akhiz wal mu'ti fihi sawa. Yang artinya, emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Takarannya harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima dalam hal ini sama. Nah, menurut para ulama fikih, termasuk Majelis Ulama Indonesia, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, tidak ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Yang keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Kemudian ada jual beli yang dilarang. Sesuai dengan kaidah muamalah Islam, jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang. Berikut adalah jual beli yang dilarang oleh Islam, dan hendaknya umat Islam menjauhi langkah-langkah tersebut sebagai jalan yang merugikan dan menyesatkan. Yang pertama itu ada menjauhkan dari ibadah. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan pada surat Al-Jumu'ah ayat 9-10, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, dari ayat di atas itu kita pahami bahwa Allah menyuruh umat Islam untuk bermuamalah dan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah. Namun hal ini tidak boleh untuk meninggalkan sholat dan meninggalkan ibadah lainnya.
Sebagaimana dalam ayat di atas, maka jual beli tidak boleh dilakukan ketika harus menjauhkan kita dari ibadah. Sebaiknya kita melakukan evaluasi jika proses jual beli kita malah menjauhkan diri dari Allah, menambah kemaksiatan dan meninggalkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua ada jual beli barang-barang haram. Jual beli yang dilarang oleh Islam adalah ketika kita menjual atau membeli barang-barang yang haram. Hal ini tentu akan menambah mudarat bagi orang Islam. Ketika menyebarluaskan keharaman di muka bumi, misalnya seperti jual beli narkoba, miras, barang hasil penggelapan atau pencurian. Barang yang tidak taat pajak atau aturan. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad yang artinya sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Nah, kemudian ada jual beli harta riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan memberi makannya penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda, mereka itu sama. Pelarangan melaksanakan jual beli dalam Islam adalah melarang riba. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam hadis di atas bahwa pemberi dan pemakannya atau segala bentuk operasionalnya adalah salah, sehingga sama-sama kelirunya. Untuk itu, sebelum berjual beli, hendaknya memeriksa terlebih dahulu apakah ada proses jual beli tersebut benar-benar bebas dari riba atau tidak. Kemudian ada al-inah. Al-inah yaitu seorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan atau dicicil, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barangnya tersebut dengan harga yang lebih sedikit secara kontan atau secara cash. Nah, jual beli al-inah ini hukumnya haram karena sebagai wasilah atau perantara menuju riba. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhastum aznabal bakri wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu syai'un hatta tarji'u ila dinikum." Yang artinya apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, berpegang pada ekor sapi, kalian ridho dengan hasil tanaman, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, contoh dari jual beli inah ini contohnya, seseorang itu membeli mobil dengan harga 50.000 dengan cara membayarnya ditangguhkan atau dihutang atau dicicil. Kemudian si penjual ini membeli kembali mobil tersebut dari si pembeli yang tadi dengan harga yang lebih sedikit. Contohnya tadi kan dijual 50.000, nah dia beli kembali mobil itu dengan harga 30.000. Namun pembayarannya dilakukan di tempat transaksi dengan membayar kontan atau cash. Nah, pembayaran itu dilakukan secara langsung. Si penjual menyerahkan harga mobil kepada si pembeli dengan kesepakatan bersama. Jual beli seperti ini adalah jual beli yang diharamkan. Jadi, misalnya ada orang yang membeli mobil dari si penjual ini 50.000. Nah, itu dengan cara dicicil, dan cicilan tersebut belum selesai. Kemudian si penjual ini meminta kembali atau membeli kembali mobil tersebut dengan meminta harga yang lebih murah dengan cara cash. Nah, ini tuh diharamkan karena transaksi yang pertama atau jual beli yang pertama itu belum selesai tuh. Jadi si pembeli ini masih ada tangguhan atau masih ada cicilan yang belum selesai. Nah, ini tuh, dan jual beli ini tuh mendekat riba. Jadi yang membeli di pertama kali itu dia mendapat kerugian gitu. Dia membayar lebih dari harga yang pertama dia beli, sedangkan yang penjual ini mendapat keuntungan. Dia dapat barang yang dia jual tadi dengan harga yang lebih murah, dan dia tetap mendapat cicilan dari si pembeli ini. Kemudian ada jual beli mula masa, yaitu istilah untuk pembelian yang terjadi jika menyentuh barang yang dijual. Tentu ini tidak dibenarkan bahwa sebelumnya pembeli berhak untuk melihat, menyentuh barang, dan mengecek apakah ada kecacatan atau
yang ditawarkan sesuai dengan barang realnya. Tentu saja menjadi bermasalah jika hanya menyentuh lalu harus membayarkannya. Contohnya, ketika berbelanja di pasar tertentu, kita sering sekali melihat-lihat terlebih dahulu dan memegang barangnya. Selagi tidak merusak dan membuat rugi si penjual, tentu hal ini diperbolehkan, bukan hal yang diharamkan dalam Islam. Nah, kemudian ada akhlak bisnis dalam Islam. Akhlak bisnis dalam Islam yang pertama yaitu takwa atau ketakwaan. Takwa adalah kesadaran dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan. Bisnis yang dilakukan dengan takwa menghormati prinsip-prinsip Islam dan menghindari segala bentuk pelanggaran etika. Kemudian ada adil dan jujur. Prinsip adil dan jujur ini sangat ditekankan dalam Islam. Pelaku bisnis Islam diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur tentang produk atau layanan mereka dan memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan keadilan tanpa penipuan atau eksploitasi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jauhilah kebohongan karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Seorang hamba terus berkata jujur dan berusaha keras berbuat jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya itu menghindari riba atau bunga. Bunga atau riba dianggap haram dalam Islam. Oleh karena itu, bisnis dalam Islam sebaiknya dijalankan tanpa melibatkan sistem bunga atau praktik keuangan yang melanggar prinsip ini. Allah telah menghalalkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yaitu tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis Islam diharapkan untuk memikirkan dampak sosial dari bisnis mereka. Mereka harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menghindari praktik bisnis yang merugikan atau merugikan orang lain. Kemudian selanjutnya ada keadilan dalam transaksi. Transaksi bisnis harus dilakukan dengan keadilan dan tanpa mengeksploitasi pihak yang lebih lemah. Pembayaran yang tepat waktu dan perlakuan yang adil terhadap sesama pihak terhadap semua pihak yang terlibat dalam jual beli ini. Kemudian ada melibatkan zakat dan infak. Zakat atau sumbangan wajib dan infak atau sumbangan sukarela adalah kewajiban bagi umat muslim untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pelaku bisnis Islam dianjurkan untuk memberikan zakat dan infak dari keuntungan mereka untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Nah, prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam jual bisnis. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ukhti Sofia Salsabila atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, saya buka pertanyaan untuk tiga orang penanya. Oke, dari Akhi Yahya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok hari ini yang memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama ini terkait jual beli atau transaksi mata uang gitu. Kan dalam makalah itu ditulis poin ketiga, apabila transaksi dilakukan dengan mata uang yang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Nah, lalu apakah hukumnya akan menjadi riba bila kalau misalkan kita menjual mata uang lama? Karena kan ada ya kayak kolektor gitu, contohnya keluarga saya gitu suka mengoleksi mata uang lama gitu tuh. Nah, apakah hukumnya akan menjadi riba gitu jika misalkan ngejual koin tahun 1930 terus menjual dengan kayak harga puluhan juta atau miliaran kayak gitu, apakah itu akan menjadi riba? Nah, terus solusinya apa gitu agar mata uang tersebut itu bisa
mata uang lama itu tuh bisa dijual dengan harga tinggi gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu terkait jual beli emas gitu. Kan ada apa namanya hadisnya kan tadi masalan bimithilin masalan bimithilin wayadan biadin. Itu kan harus serupa sama dia apa namanya kayak diserah terimakan apa namanya maksud ya dan biadin ini tuh maksudnya apakah diserah terimakan di majelis akad kayak langsung dari tangan ke tangan atau bukan gitu. Nah, kalau misalkan dia diserah terimakannya harus di majelis akad dengan tangan dan tangan gitu, hukumnya apa sih? Kayak misalkan kayak kita mau jual beli emas lewat online gitu. Mohon maaf, Ahyadi boleh diulang pertanyaan yang kedua? Ya, ini pertanyaan kedua itu mau tanya tentang yang ya dan biadin. Itu kan maksud ya dan biadin di situ apakah maknanya harus dilakukan kayak di majelis kayak di lokasi di mana kita tuh saling ketemu terus harus diserah terimakan langsung gitu dari tangan ke tangan gitu loh. Nah, apakah maknanya itu terus kalau misalkan hukumnya apa sih kayak investasi emas gitu kayak tapi secara online gitu loh. Karena kan dia nggak Oh iya, oke, oke, dapat. dari tangan ke tangan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Adli atas pertanyaannya. Selanjutnya ke Ahi Albi. Dipersilakan. Izin bertanya, uh, Ane nge-highlight atau ngepoinin 2 poin ya. Yang pertama itu jual beli harus ada barang ya ibaratnya. Itu poin yang paling penting, ada barang. Bagaimana kita sedang marak dipertontonkan dan juga menyaksikan gitu. Ada bisnis yang menekankan pada perekrutan anggota baru. Itu bagaimana hukumnya jika bisnis hanya menekankan pada produk penjualan perekrutan anggota baru gitu. Kira-kira apa hukumnya menurut kalian gitu? Atau menurut kalian menemukan apakah ada hukum Islam tentang bisnis yang hanya menekankan pada perekrutan anggota baru yang sama-sama kita alami, kita pertontonkan pada akhir-akhir ini. Terus yang kedua, mengenai sukarela ya, mengenai sukarela yang tadi sudah dibahas, dalam bisnis ini juga awalnya para yang yang ikut bisnis, yang menawarkan bisnis dan yang ikut bisnis itu mereka sukarela, akan tetapi ketika sudah terjun ke dalam bisnis itu mereka menjadi merasa terugikan. Kira-kira apa hukumnya untuk bisnis ini gitu, yang awalnya udah ijab karena sukarela, bareng sama-sama suka atau sama-sama menguntungkan ibaratnya, tapi ketika terjun itu malah benar-benar merugikan dan nggak ada penguntungan sama sekali di sosok yang baru masuk ke dalam bisnis itu. Itu aja sih yang mau ditanyain. Terima kasih. Baik, mohon maaf, Ahi Albi. Untuk pertanyaan pertama masih kurang dapat dipahami. Maksudnya apa ya jual beli anggota perekrutan baru tuh maksudnya bagaimana? Boleh dijelaskan? Yang jadi ada bisnis nih yang hanya menekankan pada perekrutan baru. Jadi orang datang mengajak lalu ditinggal gitu. Orang mengajak dengan iming-iming ada keuntungan, ketika dia mengeluarkan modal, lalu di situ orang ini ditinggal yang sudah diajak sama orang yang mengajak. Dari situ kira-kira apa hukumnya gitu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ahi Albi. Selanjutnya kepada Ukti Diana, dipersilakan. Baik, apa suaranya jelas? Jelas, jelas. Yang pertama mau nanya, kan pada praktik jual beli bai al-murabahah itu kan diperbolehkan mengambil keuntungan gitu ya, lebih. Nah, kalau kita mengambil keuntungannya itu 100% atau bahkan lebih dari 100%, apakah itu termasuk gharar?
Maksudnya kayak penipuan dalam jual beli. Nah, jika tidak, boleh tolong jelasin nggak sih dan diberi contohnya dari gharar itu gimana? Nah, jelas nggak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi, Oh iya, silakan. kan sekarang kan lagi marak banget ya kasus bisnis yang MLM itu. Nah, itu kan dia sistemnya kalau eh, sistemnya itu kita mendapat keuntungan dari hasil potongan distribusi yang seharusnya kalau kita menjual produknya itu harus ke distribusi dan pemasaran dan lain-lain, tetapi mereka itu bilangnya kita memotong itu. Jadi kita menjual produk langsung ke orang dan keuntungan itu langsung buat kita dari potongan distribusi dan pemasaran dan lain-lain. Nah, menurut kalian tuh apa sih hukumnya dari bisnis MLM itu? Baik, dapat dimengerti. Terima kasih atas pertanyaannya, Ukti Diana. Eh, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dari teman-teman. Afwan Ustaz, sebenarnya Ustaz masih di mute. Oh ya, sambil menunggu teman-teman yang sedang berdiskusi untuk menjawab, udah siap belum? Belum, Sophia? Ustaz. Belum, Ustaz. Belum. Oke, kita lihat teksnya ya. Ini tadi kita membahas tentang muamalah ya. Salah satu muamalah itu artinya interaksi ya. Interaksi berarti dia lebih dari satu orang. Nah, salah satunya tadi yang kita mulai adalah tentang baik. Maka di sini kita lihat al-faslu salis fil buyu. Di buyu itu jamak dari baik. Artinya jual beli. Baik. Di sini wafi tis'u mawadin. Ada 9 materi yang akan dibahas. Yang pertama al-maddatul ula fi hukmil bai' wa hikmatihi wa arkani. Ya, materi pertama menjelaskan tentang hukum jual beli, hikmahnya dan rukun-rukunnya. Nah, tentu ini dalil utamanya mengenai hukum jual beli. Al-bai'u masyru'un bil kitabil aziz wala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini saya kira penting yang menjadi dasar hukum jual beli ya.
Jadi jual beli itu disyariatkan di dalam kitab Al-Quran yang mulia, yaitu dalam firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275. Kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW, baik hadis atau sunnah qauliyah maupun sunnah amaliyah. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau adalah sebagai pebisnis. Jadi dalil tentang jual beli yang merupakan bagian dari bisnis ini itu dalam hadis atau sunnah yang bersifat ucapan atau dalam sunnah yang bersifat praktek yang dilakukan oleh baginda Rasul. An Nabi SAW dan beliau Nabi melakukan transaksi jual beli. Dan beliau berkata, itu beliau melakukan transaksi jual beli, artinya itu secara praktek, al-amaliyah. Dan secara kita baca bahwa beliau adalah seorang pebisnis. Itu secara praktek, dalil yang kita sebut dengan dalil al-amali atau sunnah amaliyah. Sedangkan sunnah qauliyah, ini antara lain beliau mengatakan, la yabi hadirun libadiin. Jadi tidak boleh orang menjual orang yang hadir itu maksudnya orang kota, dihadirin libadiin pada orang kampung. Maksudnya orang yang tahu harga dengan yang tidak tahu harga. Nah, itu tidak boleh. Kemudian sabda beliau juga, al-bai'ani bil khiyar ma'alam yatafarraqu. Antara penjual dan pembeli itu punya pilihan ya. Selagi mereka berdua belum berpisah dari tempat transaksi. Nah, ini adalah dalil-dalil yang bersifat umum yang nanti akan diistinbat, disimpulkan hukumnya oleh para ulama dalam bentuk rincian yang kita sebut dengan fikih. Kemudian, tolong nanti kalau udah siap dikasih tahu saya. Berikutnya baknya tentang hikmah. Jadi segala hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul pasti ada hikmahnya. Ada filosofinya. Kenapa hukum itu ditetapkan? Baik itu wajib, sunnah, atau mubah. Pasti di belakang itu semua ada filosofinya, ada hikmah. Dalam transaksi jual beli misalnya, di situ ada hikmah. Apa hikmahnya? Yaitu hikmah dari disyariatkan jual beli, yaitu untuk atau agar manusia mencukupi kebutuhannya, mencapai kebutuhannya atau memenuhi kebutuhannya dengan apa yang ada dimiliki oleh saudaranya orang lain tanpa harus mengganggu dia dan tidak memadaratkan dia. Artinya orang punya sesuatu, kita punya uang atau sebaliknya, nah kita butuh sesuatu itu, barang itu, karena kita tidak punya dan kita butuh, kemudian kita punya uang, maka kita beli barang itu. Nah, itu artinya kita memenuhi kebutuhan kita dengan apa yang ada di tangan orang tanpa harus menyulitkan dia. Nah, kenapa? Karena kita beri imbalan, yaitu berupa nilai atau harganya. Jadi tentu tidak semua orang bisa menutupi kebutuhannya ya. Karena kita tahu bahwa manusia itu makhluk sosial dan juga ada keterbatasan, sehingga dengan adanya transaksi jual beli ini masing-masing bisa menutupi kebutuhannya dengan cara yang baik. Kemudian berikutnya ada
rukun-rukunnya. Yang namanya transaksi itu pasti ada rukunnya. Nah, rukun yang dimaksud adalah siapa saja. Ya udah barang pasti ada al-ba'i penjual, ada mustari, ada pembeli, ada al-mabi, yaitu samannya, harganya, barangnya. Kemudian ada sigatul akdi, ada akad yang kita sebut ijab dan qabul. Kemudian yang kelima at-tarodi. Tarodi itu artinya saling ridho, nggak ada paksaan. Sebagaimana ada tadi yang dimukakan, innamal bai'u antarodin. Dijual beli itu sah dengan cara saling ridho. Tidak ada unsur paksaan di dalam jual beli. Kemudian poin 2-nya adalah syarat-syarat yang dibolehkan dalam jual beli dan apa atau syarat yang tidak dibolehkan. Wa yasihul istiratul wasfi fil bai' fa in wujida al wasful masyrut sahal bai' wa illa batala. Jadi syarat yang dibolehkan. Jadi syarat yang sah atau dibolehkan adalah mendeskripsikan barang yang dijual itu. Kalau kemudian sudah dideskripsikan, dibuat speknya, kalau deskripsi atau spek itu sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam transaksi, maka jual beli itu menjadi sah. Tapi kalau sebaliknya syarat itu tidak dipenuhi, seperti yang diungkapkan di dalam transaksi, maka jual beli itu menjadi tidak sah. Nah, kemudian itu ada contoh-contohnya, misalnya si pembeli mensyaratkan dia mau beli buku yang misalnya kertasnya berwarna kuning, atau memberi rumah pintunya terdiri dari besi misalnya. Nah itu boleh syarat itu. Sehingga kalau syarat itu terpenuhi maka jual beli itu sah. Tapi kalau tidak terpenuhi maka jual beli itu menjadi tidak sah atau batal. Atau kalau dalam manfaat misalnya, boleh seperti disyaratkan menjual dabah itu hewan yang biasa digunakan transportasi untuk menyampaikan ke suatu tempat. Atau menjual rumah tinggal selama 1 bulan. Atau mensyaratkan pembeli baju khiyatatuhu, yaitu jahitannya misalnya seperti apa dan seterusnya. Itu syarat-syarat yang seperti itu boleh, sehingga kalau terpenuhi syarat maka jual beli itu sah, kalau tidak berarti. Nah ini ada jual beli atau syarat yang tidak sah. Misalnya al-jam'u baina syartain fi bai'in wahid, yaitu menghimpun 2 syarat dalam satu jual beli. Misalnya ka'an yashtaritol mustari kepapat kasruhu wa hamluhu. Berarti mensyaratkan si penjual kayu bakar yaitu dihancurkan dan dibawa. La yakhillu sulfun ubain wala syartan bibain. Kemudian syarat yang tidak sah seperti seorang mensyaratkan ayastari atau mayakhillu bi asli bain. Di syarat yang merusak pokok jual beli, seperti mensyaratkan si penjual hewan, kalau nanti kamu beli ini jangan dijual lagi, layak jual mustari, kamu nggak boleh jual lagi, itu nggak sah. Terus yang ketiga asyartul batil akil yasir mahul.
ada syarat yang tidak sah. Alladhi yasihu ma'al, seperti mensyaratkan ayastaridu alla yakhsira inda bai'il mustari, sehingga syarat agar tidak rugi. Ayastira mensyaratkan agar tidak rugi ketika dijual oleh pembeli, misalnya. Wa ayastari ba'il abdi alal wila'ahu, atau dia menjual hamba saya, tapi ketaatannya harus tetap kepada dia. Nah, itu syarat-syarat yang membuat jual beli itu menjadi tidak sah. Sudah siap kelompok yang mau jawab? Afwan belum Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Poin 3 adalah hukmil khiyar fil bai'. Ada hukum khiyar, ya, pilihan dalam jual beli. Tadi sebutkan bahwa bagi pembeli maupun penjual itu punya hak untuk khiyar. Dia memilih apakah transaksi itu berlangsung atau misalnya di stop atau digagalkan. Nah, apa aja itu syarat khiyar dalam jual beli, syarat pilih? Syuri al-khiyar fi bai' fi iddati masalah. Jadi disyaratkan transaksi itu atau pilihan itu dalam sebuah transaksi jual beli beberapa masalah. Yang pertama, madam al-ba'i wal mustari fi majlis qabla an yatafarraqa. Jadi pertama, pilihan itu untuk melangsungkan jual beli atau menghentikan jual beli, baik dari pihak pembeli maupun penjual. Pertama, selama penjual dan pembeli itu masih berada dalam satu majelis. Maka selama mereka masih berada di dalam sebuah majelis, maka mereka berhak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi itu. Tadi ada hadis al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Jadi dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu dia punya pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli. Apa itu malam yatafarraqa? Jadi selagi mereka masih belum berpisah, malam yatafarraqa. Maka masing-masing dari dua pihak tadi, penjual pembeli, dia punya hak untuk melangsungkan atau membatalkan. Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma bi bai'ihim. Kalau keduanya jujur, wa bayyana dan transparan, menjelaskan tentang barang dan nilai uang yang dijadikan pengganti, maka jual beli atau burika lahuma, maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli. Ya, sehingga sebaliknya kalau mereka tidak transparan, ada kebohongan, ada kedustaan, maka itu keberkahan akan dihapus. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihim. Jadi apabila keduanya si penjual pembeli melakukan merahasiakan sesuatu, artinya cacat barang itu, atau berdosa tidak sesuai dengan fakta, mendeskripsikan barangnya, maka muhiqat barakatu bai'ihim. Maka keberkahan dari transaksi itu akan dihapus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, idza starata ahadul bayan muddatan muayyanah rupiah tattafaqa ala dzalik. Jadi kalau salah seorang di antara penjual maupun pembeli memberikan batasan tertentu, ya, untuk pilih, misalnya sehari, seminggu, atau sebulan, kemudian keduanya sepakat, nah, maka masa tenggang pilihan itu menjadi berlaku. Kalau mereka ketika melakukan transaksi
mensyaratkan baik dari pihak penjual maupun pembeli bahwa mereka diberi waktu untuk pikir-pikir ya, jadi atau tidak selama waktu tertentu. Nah, bahuma idzan bil khiyar, maka keduanya punya pilihan. Apakah melangsungkan setelah masa yang ditetapkan atau tidak. Kenapa? Karena ada hadis Rasul yang ngomong al-muslimuna ala syuruti. Jadi orang-orang Islam itu ya sesuai dengan syarat yang mereka sepakati. Jadi kalau mereka menyepakati sepakat pada suatu, maka dia harus taati selama kesepakatan itu tidak bertentangan dengan aturan atau syariat secara umum. Kemudian jual beli juga bisa dibatalkan apabila idza ghabana ahdumal akhar ghabanan fahishan. Jadi kalau ada penipuan ya, salah satu yang dengan penipuan yang nyata itu. Dan berikutnya juga boleh khiyar itu idza dalla salba'i bil mati dan azal hasan wa akhfal qadi wa azhar salih. Yaitu apabila si penjual menipu. Dallasa itu ya barangnya itu dipoles misalnya, sehingga nampak bagus, sedangkan yang di sisi yang jeleknya ditutupin, nggak dijelaskan ke transparan. Nah, itu juga membuat jual beli itu kalau si pihak pembeli kemudian protes tidak sesuai dengan faktanya, karena ketika dia lihat nampaknya bagus karena dipoles, tapi faktanya misalnya barang itu jelek. Maka ketika itu kelihatan, maka bagi si pembeli jadi berhak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli. Yang kelima, boleh juga pilihan itu idza wajada bil madi aibun yang khusu qimatuhu walam yakun qad alimahu al-mustari wa radiya bihi halal musawwam. Jadi apabila terdapat di barang yang dijual itu aib ya, cacat. Di mana cacat itu bisa mengulangi nilai jual dari barang itu, dan ketika dia melakukan transaksi itu dia tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang ada pada barang itu. Ternyata ada cacatnya. Nah, maka di saat itu dia boleh memilih. Kemudian berikutnya poin 4 adalah penjelasan tentang macam-macam jual beli yang dilarang. Jual beli yang tidak boleh, tadi juga sebutkan mana Rasulullah SAW anwa'an yang baik ilma fihi minal gharar al-muaddi ila akli amwalin nas bil batil wal ghish al-mufti ila isaratil ahfad wan niza wal khusumat bainal muslimin. Jadi ini secara umum ya, jual beli yang dilarang oleh baginda Rasul, yaitu jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar. Gharar itu apa? Gharar itu tipuan yang mengakibatkan dengan tipuan itu orang memakan harta orang lain dengan batil. Atau al-ghish, itu dengan cara mengelabui atau menipu yang mengakibatkan timbulnya kebencian, kedengkian, konflik, permusuhan di antara kaum muslimin. Itu disebabkan al-gharar wal ghish, maka jual beli semacam itu termasuk jual beli yang dilarang mamnuah. Salah satu contoh di sini disebutkan bai usil'ah qabla qabdiha, menjual barang sebelum dia terima barangnya. Dia transaksi
barangnya belum terima, udah dijual lagi. Itu tidak. La yajuzul muslim ayastari sil'atan summa yabi'uha qabla qabdiha mimman istaraha minhu. Jadi jual beli barang atau menjual barang yang belum dia al-qabd, belum diterima barangnya. Jadi nggak boleh seorang muslim membeli barang yang sudah dijualnya, membeli barang kemudian menjualnya lagi kepada orang yang membelinya sebelum barangnya diterima. Sumaya bi'wa qabla qabdiha mimman ishtaraha. Idza istaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbid. Hadisnya kalau kamu mau membeli sesuatu jangan dijual lagi sampai engkau memegang atau menerima barang tersebut. Kemudian bai'ul muslim alal muslim. Apa maksudnya bai'ul muslim alal muslim? La yajuzul muslim ayastari akhul muslim bida'atan khamsatin matalan fayaqulu raddaha ila sahibiya wa ana abiduha laka bi arba'atin. Jadi seorang muslim menjual atas muslim lain, maksudnya kita menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga contohnya 5.000 misalnya, kemudian kita katakan kembalikan itu barang itu, saya akan jual kepadamu barang yang sama dengan harga 4.000 misalnya. Nah itu nggak boleh. La bai'u ba'dikum ala ba'diha. Sesuatu yang sudah terjadi transaksi, kita nggak boleh membatalkannya dengan cara misalnya tadi kamu kembalikan barang yang kamu beli 5.000 itu, kamu bisa beli kepada saya dengan barang yang sama harganya lebih murah. Atau tadi orang membeli sesuatu dengan harga yang nampaknya tinggi tapi dia hanya pura-pura saja misalnya supaya orang lain membeli harga yang tinggi. Nah, itu juga termasuk jual beli yang tidak dibolehkan. Kemudian ada jual beli namanya najash. La yajuzul muslim an yu'tiya fi sil'ati syai'an wa huwa la yuridu syira'aha wa man ajla yaqtadi biha sawam wa yuqarrir bil mustari. Bai'un najas itu adalah jual beli yang tadi pura-pura. Jadi kalau ada tukang dagang, kemudian ada 2 orang yang membeli. Nah, yang satu itu pura-pura. Dia mau membeli nih barang ini misalnya 100.000, padahal barang itu harganya cuma 50.000. Dia membeli itu bukan sebenarnya, tapi supaya orang lain itu membelinya dengan harga yang seperti itu atau mendekati itu. Padahal harganya misalnya 50.000. Dia hanya pura-pura aja. Tujuannya supaya orang lain tertarik untuk membeli dengan harga yang sama. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian bai'ul muharram, menjual barang-barang yang haram, ya, seperti narkoba, seperti minum-minuman keras dan lain sebagainya. Itu yang disebut bai'ul muharram, an-najis. Kemudian yang kelima, bai'ul gharar, jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya menjual ikan di dalam air, menjual burung di udara, menjual hewan masih di perut, menjual susu yang masih ada di hewan. Itu semua adalah bentuk-bentuk jual beli yang mengandung gharar. Nah, itu banyak contoh-contoh. Terus yang tidak boleh juga bai'ul bai'ataini fi bai'atin. Jadi menjual 2 jualan dalam satu transaksi. Apa maksudnya?
la yajuzul muslim ayat tidak bai'atin fi bai'atin. Jadi nggak boleh seorang muslim melakukan transaksi, dua macam transaksi dalam transaksi yang sama. Bal ya yakin kulla safatin alaiya. Tetapi dia harus melakukan transaksi masing-masing secara utuh. Karena kalau transaksi itu dua dalam satu transaksi itu mengandung al-ibham. Al-ibham itu artinya tidak jelasan yang menyebabkan ada yang akan tersakiti atau memakan harta orang lain tanpa hak. Misalnya transaksi dua dalam satu transaksi banyak contohnya di sini, misalnya seperti ucapan seorang bi tukasy bi asyarti halan atau bi khamsata asyara ila ajalan yang di al-bai'. Misalnya aku jual barang ini dengan 10 real misalnya kontan atau 15 real dengan harga dengan waktu yang tunda. Kemudian wayam deal baik berlangsung jual beli itu. Nah, yang berlangsung itu mana? Yang 10 real cash atau 15 real yang tertunda. Nah, itu dua macam jual beli dalam satu transaksi. Itu tidak boleh. Kemudian berikutnya baik al-urbun. Urbun itu kalau kita DP ya, panjer. La yajul muslim an yabi'a bai' al-urbun. Aw ya'khudh al-urbun bihal jual beli dengan panjer atau urbun itu biasanya kalau orang melakukan jual beli dia kasih DP ya. Nanti kalau transaksi itu nggak jadi, maka DP-nya nggak kembali. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu namanya bayul urbun. Tapi kalau kemudian itu menjadi uang muka, tapi kalau jadi atau tidak jadi, itu tetap milik orang yang memberi. Karena kalau dia kasih arbun atau DP, berarti dikurangi dari harga yang disepakati. Tapi kalau transaksi itu kemudian tidak jadi, maka DP-nya terus dikembalikan. Nah, itu yang boleh. Tapi kalau DP itu kemudian tidak kembali, nah itu yang disebut tadi baik. Kemudian yang ke-8, bai'un ma laisa indah. Jadi menjual sesuatu yang tidak kita miliki, tidak ada di tangan kita. Menjual sesuatu misalnya barang yang hilang, barang yang digasap, barang yang di dalam yang tidak bisa kita kuasai. Atau tadi barang yang kita beli tapi belum kita terima. Itu maksudnya menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Kemudian bai udain bidain. Menjual utang dengan utang. Itu maksudnya la yajuzul muslim an yabi adainan bidain. Juga menjual sesuatu yang ma'dum. Hukum bayar ma'dum. Kemudian ada bai'ul ainah, yaitu jual beli. Boleh seorang muslim, tidak boleh seorang muslim membeli sesuatu ila ajalin. Pada satu waktu, semua kemudian dia membelinya lagi kepada orang yang menjualnya, dari orang yang menjualnya dengan harga yang lebih murah dari apa yang dia jual tadi. Jadi dia jual, kemudian dibeli lagi dengan harga yang murah. Kemudian tadi ada halo, sudah siap? Sophia? Baik, sudah Ustadz, insya Allah. Ya. Untuk pertanyaan, mungkin yang pertama, pertanyaan dari Ahi Adli akan dijawab oleh
rekan saya, Ukti Sofia. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Adli. Yang pertama yaitu apakah hukumnya menjadi riba bila menjual mata uang? Perbolehkan ya, karena uang yang dijadikan objek jual beli ini bukan lagi sebagai alat pembayaran sah. Jadi gak apa-apa jika dibeli dengan uang yang sah gitu. Sehingga pertukaran itu boleh dengan nominal yang berbeda dan tidak tunai. Jadi jawabannya boleh, karena dia itu bukan uang yang sah lagi gitu, bukan mata uang yang sah untuk diperjualbelikan di negara. Udah nggak ada nilainya lagi uangnya. Apakah terjawab? Jadi selama mata uang itu udah nggak bisa dijadikan sebagai transaksi itu berarti nggak masalah ya kalau misalkan dijual dengan nominal yang berbeda seperti itu. Ya, setahu saya seperti itu, karena itu jadinya itu kayak barang antik dia masuknya. Lalu yang Oke, kedua cukup ada terjawab. hukum jual beli emas lewat online. Terus apa makna ya dan biadin dan apa hukumnya gitu ya jual beli emas online? Nah, hukum jual beli emas via online ini tidak diperbolehkan atau haram hukumnya, karena dia termasuk riba. Karena kita balik lagi dalam hadis kan katanya kalau emas itu termasuk barang yang harus diterima secara langsung gitu kan, ya dan biadin. Nah, ya dan biadin tuh jadi dia harus secara langsung gitu transaksinya, nggak boleh melalui online dan lain-lainnya. Nah, terus ada perkataan dari Syekh Soleh Al-Munajjid juga, dia berkata, beliau berkata, aku merasa pembelian emas melalui internet itu tidak terpenuhi syarat ya dan biadin, yaitu tunai, karena setelah emas tersebut dibeli dengan transfer sejumlah uang, lalu emas tersebut dikirim setelah beberapa waktu. Jika demikian, jual beli emas ini dihukumi secara haram. Jadi jelasnya itu hukum jual beli online emas itu haram atau riba, tidak diperbolehkan. Bagaimana? Baik, sudah sangat terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Jadi terima kasih Ukti Sofia yang akan menjawab pertanyaan dari Ahi Adli. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahi Jimmy. Untuk pertanyaan yang pertama itu hukumnya jika melakukan bisnis lalu dia kayak melakukan perekrutan anggota baru gitu ya. Lalu si anggota yang direkrut ini di ghosting gitu, benar nggak, Ahi Jimmy, atas pertanyaannya? Benar. Nah, menurut saya itu termasuk ke dalam penipuan, karena jika si perekrut ini merekrut anggota baru, lalu kemudian si anggota barunya ini ditinggal sama si perekrutnya, itu masuk ke dalam penipuan gitu, karena si pelaksana muamalahnya ini, si perekrutnya ini nggak amanah dalam menjalankannya dengan baik, terlebih jika perekrut menjanjikan iming-iming yang manis di awal. Seperti itu. Apakah terjawab, Akhi Jimmy? Oke, terjawab, penipuan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apa hukumnya jika sudah ada akad di awal suka sama suka, tapi si pembelinya ini merasa dirugikan ketika sudah terjun gitu ya? Ini tergantung dari proses akad jual belinya gitu. Kalau misalkan si penjual ini emang sudah menjelaskan dari awal kalau si barangnya ini emang kayak gini kayak melakukan transparansi gitu. Si penjual ini sudah menjelaskan dari awal gitu kekurangan dan kelebihan dari barang tersebut. Dari awal sudah disebutkan gitu. Lalu si pembeli ini juga sudah sepakat atas kelebihan dan kekurangan dari barang tersebut. Maka hukumnya itu kalau ini menurut pendapat saya pribadi, tidak itu jadi resiko si pembeli gitu. Kecuali kalau misalkan ada kekurangan dari barang tersebut yang tidak disebutkan oleh si penjual. Jadi itu termasuk juga ke dalam
jual beli goror gitu, penipuan, karena si penjualnya ini tidak menyebutkan kekurangan tersebut dan si pembelinya itu jadinya merasakan kekurangan itu setelah udah dibeli gitu. Bagaimana Hijimi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Jawab. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Ukti Diana. Yang pertama akan dijawab oleh Ukti Sofia. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ukti Diana, yaitu pertanyaannya jika mengambil keuntungan 100% apakah boleh gitu? Kayak gitu bukan? Apakah terdengar? Boleh tolong dikerasin dikit suaranya. Tadi Ukti Diana bertanya, jika mengambil keuntungan 100% itu apakah hukumnya itu kayak gimana, boleh atau tidak? Apakah seperti itu? Jika Iya. tidak boleh, diberi contoh dari goror tersebut. Ya, menurut saya, jual beli menurut Islam, nah Islam itu memperbolehkan seseorang untuk Islam memperbolehkan seseorang penjual mengambil keuntungan sekalipun mencapai 100% dari modal atau bahkan lebih dari syarat, dan tersebut itu tidak ada gis atau tidak ada penipuan dalam hal tersebut. Nah, jual beli ini itu juga asal jual beli itu saling ridho gitu antara penjual dan pembeli. Nah, Allah juga berfirman pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi hukumnya dia mengambil keuntungan sampai 100% itu diperbolehkan dalam Islam, asal dia saling ridho gitu. Tidak ada penipuan di dalamnya. Gitu. Bagaimana, Diana? Berarti kalau misalnya seandainya kita nggak tahu gitu ya, misalnya seorang pembelinya itu nggak tahu emang kayak harganya tuh segini, atau dia mengambil keuntungan 100%, tapi itu tetap nggak apa-apa? Atau beda lagi? Nah, kalau dari yang saya cari sih, mengambil keuntungan 100% itu dalam Islam diperbolehkan gitu. Nah, ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Ukti Sofia atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ukti Diana. Jawaban yang kedua, itu intinya hukum dari bisnis MLM ya. Benar tidak Ukti Diana? Iya, benar. Jadi di sini sistem bisnis multi-level marketing atau MLM ini memiliki beberapa kontroversi di kalangan ulama. Beberapa ulama menganggapnya itu boleh, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah gitu dan tidak mengandung unsur riba. Kayak kita contohnya menjual produk yang diberikan seperti Tupperware, Oriflame gitu, itu diperbolehkan. Nah, hukumnya itu bisa menjadi haram apabila bisnis MLM itu mengandung unsur riba gitu, atau mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh agama. Gimana, apakah terjawab, Diana? Ya, berarti kalau misalnya seandainya kita menjual produk, terus kita setelahnya kita nggak menjual produk tapi kita mendapat keuntungan, berarti itu jatuhnya kayak riba gitu ya? Atau gimana? Izin menanggapi boleh nggak? Boleh, boleh. Nah, jadi mungkin yang dimaksud sama Syifa itu terkait apa namanya MLM yang tidak dibolehin itu bukan kepada unsur riba tapi money game. Nah, money game itu contohnya gini. Jadi menyusun piramida gitu loh. Kayak misal Diana jadi pihak pertama sebagai produksi gitu, sebagai ya produsen. Nah, Diana mencari membuat aplikasi atau apapun itu
terus merekrut orang. Nah, orang itu bayar dulu gitu buat buat ngidupin aplikasinya. Nah, si pihak B ini terus nyari orang lagi buat ikut join gitu sebagai soalnya ada passive income gitu. Ada pemasukan ketika kita mengajak orang lain masuk bisnis tersebut. Nah, kita dapat keuntungan. Nah, itu yang nggak dibolehkan. Kenapa? Soalnya itu emang nggak boleh gitu, kecuali Diana kan sistemnya tuh bisnis, ada barang gitu. Kecuali MLM-nya ini kayak Tupperware sama Oriflame tadi ya. Di situ kan kita fokusnya ibaratnya kita tuh ngasih modal dulu nih ke awal buat beli produknya dia. Nah, itu dari pihak pihak pertama itu mengizinkan produk tersebut untuk dijual lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Yang ditawarkan tuh produk bukan bisnisnya. Nah, yang nggak dibolehin itu bisnisnya, karena misalkan Diana menawarkan bisnis MLM ke orang lain agar Diana mendapatkan passive income atau bonus ibaratnya dari pihak pertama. Nah, itu yang nggak dibolehkan sebetulnya, karena itu ya memang nggak boleh gitu. Yang boleh itu ya kita menjual produk. Nah, dari produk itu kita dapat keuntungan. Nah, itu yang dibolehkan. Kayak gitu sih. Kalau menurut sudut pandang aneh yang belakangan ini aneh cari tahu juga ya tentang MLM. Gitu sih Diana. Paham nggak? Baik, terima kasih ya akhirnya atas tambahannya. Dan terima kasih juga Ukti Syifa jawabannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Saya izin menambahkan untuk pertanyaannya Ahi Albi tadi yang kedua, itu tadi kan saya menjawab berdasarkan pemahaman saya. Saya izin menyampaikan dalil yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut, bahwa kita itu ketika melakukan jual beli itu harus, yang tadi saya bilang, melakukan transparansi gitu. Harus ada kejujuran dalam melakukan jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, dalil ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam transaksi bisnis dan mengecualikan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Baik, mungkin demikian jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup presentasinya dengan mengucap alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Muradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok ini yang telah mempresentasikan judul kita pada pagi hari ini, itu dari Sofia dan Syifa Nadia. Begitu juga tadi atas jawaban-jawaban dan komentar serta pertanyaan dari Al-Akh Yahya, Albi, dan Diana yang tadi sudah dijawab oleh para pemakalah, dibantu tadi oleh siapa tadi yang dibantu? Arya yang memberikan penjelasan tentang MLM. Saya kira apa yang dikemukakan tadi tentang jual beli mata uang lama yang tentunya dia sudah secara nilai mungkin tidak bernilai. Karena memang uang itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau dari segi tadi yang disebut tuhfah, dia adalah barang-barang antik, yaitu menjadi boleh. Jadi bukan nilainya ya. Karena nilainya secara ekonomi dia sudah tidak berlaku lagi uang itu. Tapi dinilai dari segi tuhfah atau barang-barang antik. Maka itu tidak masuk kategori jual beli yang termasuk tadi bai'ul umlah bil umlah. Jadi jual mata uang dengan mata uang baik. Kemudian tadi jual beli elektronik online. Selama jual beli itu ada transparansi dan barang-barangnya yang bersifat kebutuhan sehari-hari, bukan barang-barang yang mewah, maka itu dibolehkan. Kemudian yang dimaksud ya dan biadin itu, ya dia tidak harus dari tangan ke tangan, itu maksudnya ya cash gitu. Barang diterima, kemudian nilainya, harganya diserahkan, baik itu secara langsung berhadapan atau kalau sekarang ya tadi melalui transfer gitu. Nah, itu yang maksud dia dan biadin. Jadi tidak mesti dia harus dari tangan ke tangan. Kemudian tadi sudah jelaskan tentang MLM ya. Kemudian
makna antarodin. Jadi antarodin itu saling senang, saling ridho, saling ikhlas. Nah, maka di situ harus ada unsur tadi disebutkan transparansi. Jadi seorang penjual tidak boleh merahasiakan barang atau cacat barang yang terdapat cacat, misalnya dia poles sehingga nampak dia bagus, tapi ternyata misalnya jelek. Nah, itu ada unsur penipuan, tidak boleh. Tapi yang dimaksud kalau dia si penjual pembeli sudah transparan mendeskripsikan barangnya sesuai dengan fakta, kemudian si pembeli kemudian ridho dengan fakta itu, kurang lebihnya barang yang akan dibeli, maka itu juga masuk kategori antarodin. Tapi kalau ada unsur tipuan tadi, misalnya dipoles sehingga tidak nampak kerusakannya, tapi ternyata setelah dibeli itu kelihatan, nah itu maka di situ itu kalau dibanding itu dijelaskan mungkin tidak ridho, oleh karena itu maka di situ menjadi tidak sah karena ada unsur tipu daya. Tadi mengenai keuntungan ya, jadi keuntungan yang 100%. Nah, kalau barang-barang yang bersifat pokok untuk kebutuhan sehari-hari misalnya, maka tidak boleh orang mengambil untung berlebihan gitu, sehingga itu akan menyulitkan orang banyak. Sehingga kalau barang-barang pokok, kalau kita sembako gitu, maka dia tidak boleh mengambil untung itu terlalu besar. Nah, itu akan menyulitkan masyarakat. Tapi pada barang-barang selain kebutuhan pokok, ya bisa saja. Tapi di situ harus ada unsur ya kemanusiaannya gitu. Jangan sampai orang itu karena tidak tahu harga, kemudian dihargakan berlipat kali ganda, sehingga akhirnya dibeli, ternyata barang itu harganya misalnya jauh di bawah apa yang dibeli. Nah, itu berarti ada unsur tidak nyamanan. Oleh karena itu maka yang dibolehkan itu ya yang wajar lah gitu. Apalagi kalau hal itu menyangkut masalah kebutuhan pokok manusia, maka itu dilarang. Apalagi ada unsur monopoli. Monopoli itu artinya karena barang itu jarang, kemudian dia tahan ya untuk dijual nanti lebih pada waktu di mana orang banyak membutuhkan sehingga harganya menjadi naik misalnya. Nah, sistem monopoli itu haram ya, nggak boleh gitu. Jadi menahan barang sehingga menjadi langka di pasar, sehingga sesuai dengan sistem ekonomi, maka ketika demand, kebutuhan itu banyak, barang tidak ada, maka harga menjadi naik. Maka monopoli semacam itu diharapkan. Saya kira itu komentar saya dari apa yang disampaikan oleh para pemakalah dan juga tadi dari para penanya, Yahya, Alfi, dan Diana, serta kedua presenter tadi, Sophia dan Syifa. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan bermanfaat buat kehidupan kita sehari. Syukran jazilan ala ilqaikuma wa ala musyarakatikum fi hadhihi al-hadarah al-qayyimah wa nastafidu minha fi hayatina al-yawmiyah wa fi hadha na'ti ila hitami muhadaratina al-yawm wa hayya bina naqtadi bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Arju min Asia an yumli al-qudur hadal yawm muqaddarika ismu asma'il majmu'ah allati qaddamat maqalat wa ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.